Salam semuanya. Ya, puji Tuhan saudara. Saat ini kita akan belajar firman Allah. Ya, saudara, judulnya makna nubuatan dan penggenapan kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Sekali lagi saudara, makna nubuatan dan penggenapan kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Nah, saudara, perhatikan, dikatakan bahwa betapa pentingnya kita memahami tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ya, kenaikan Yesus ke sorga merupakan puncak dari karya keselamatan Yesus. Ya. Ini menunjukkan bukti dari kesempurnaan dari rencana Allah dalam keselamatan. Dan bagi kita yang percaya, meneguhkan kita untuk percaya penuh akan kepastian keselamatan kita tanpa perlu diragukan sama sekali. Ya. Jadi saudara, semakin memahami, ya, memahami makna kenaikan Yesus ke sorga, ya, saudara, kita akan semakin diteguhkan, ya, semakin diyakinkan bahwa saudara, keselamatan kita itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Jadi saudara, maka kita perlu belajar tentang kenaikan Yesus ini. Jadi bahwa saudara, sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga itu menjadi bukti bagi kita. Ya, itu menjadi bukti bahwa keselamatan kita itu, ya, itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Saudara, itu artinya bahwa kita punya tujuan yang pasti. Kita punya hidup yang pasti. Ya. Jadi saudara, memberikan kepastian bagi kita. Ya. Saudara, banyak orang hidup tanpa kepastian. Ya. Ada orang, saudara, mereka sebenarnya berusaha untuk mencari Tuhan. Mereka berusaha beragama. Mereka melakukan yang baik, hal-hal rohani. Tetapi saudara perhatikan, mereka belum sebenarnya punya kepastian. Ya, mereka tidak punya kepastian. Apakah nanti mereka itu bisa masuk surga atau tidak? Ya, kalau ditanya, ya, mereka jawab, ya mudah-mudahan bisa ke surga. Saudara, mereka begitu giat beragama, tetapi sayangnya tanpa kepastian. Tanpa kepastian yang sungguh-sungguh bahwa mereka itu benar-benar akan masuk surga. Tetapi saudara, dalam kekristenan, ya, melihat tentang karya Kristus, ya, mulai dari dia lahir, terus saudara, dia menderita, mati, baru nanti dia bangkit, sampai nanti dia surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menunjukkan sebuah kepastian. Ini menunjukkan bahwa ada keselamatan itu, ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, Yesus tidak bangkit. Kalau tidak ada keselamatan, Yesus juga tidak akan pernah turun ke dunia. Ngapain saudara? Emangnya dia mau main-main, mau mengunjungi bumi ini tanpa sebuah alasan yang kuat? Ya, saudara, dia sampai datang ke dalam dunia, mati, bangkit, naik ke sorga, itu bukan sesuatu yang merupakan sebuah kisah dongeng. Itu bukan kisah dongeng, itu bukan kisah fiktif. Ya, saudara, itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam sejarah. Di dalam dunia ini ada orang pernah lahir, mati, bangkit pada hari ketiga. Terus dia naik ke surga, yaitu berapa hari setelah kebangkitan? Berapa? Yesus bangkit, terus dia naik ke surga, berapa hari? Naik ke surga 40 hari. Saudara, itu bukan kejadian bukan kejadian yang fiktif. Itu benar-benar terjadi dalam sejarah. 2000 tahun yang lalu dia turun dari surga, turun ke dalam dunia. Nah, saudara, itu benar-benar terjadi. Itu artinya, ya perhatikan, itu artinya bahwa keselamatan itu benar-benar ada.
keselamatan itu benar-benar sempurna. Ya. Makanya kalau kita sudah jadi orang Kristen, perhatikan ya, kita sudah jadi orang Kristen tapi kita masih ogah-ogahan dalam kekristenan. Kita masih main-main dalam kekristenan. Kita asalan aja hidup ini. Ya. Saudara, itu artinya Anda belum terlalu dalam memahami tentang karya keselamatan ini. Kalau sampai saudara tahu secara dalam karya keselamatan dari Yesus, maka saudara, kita lihat ya orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu sampai mati masuk penjara pun siap mereka. Petrus, ya itu katanya disalib terbalik. Paulus berapa kali masuk penjara. Musa meninggalkan istana Firaun dan pergi meninggalkan istana Firaun dan pergi kepada sebuah tempat yang di sana tidak mengenakan. Dan kenapa itu mereka lakukan itu semuanya? Kenapa mereka begitu tahan menderita? Kenapa mereka begitu mau mengalami kesusahan hidup hanya untuk mengikuti Yesus? Itu semua saudara karena ada kepastian di dalam Kristus itu. Ada kepastian di dalam Yesus itu. Makanya perhatikan baik-baik. Kita perlu mempelajari tentang misalnya selain kelahiran Yesus, selain kematian, kebangkitan, kita juga perlu belajar tentang kenaikannya. Semakin memahami tentang kenaikan Yesus, itu semakin jelas bagi kita, itu keselamatan itu bukan main-main. Halo, amin? Bukan main-main. Jadi keselamatan kita bukan, ya kalau orang bilang bukan ecek-ecek. Ya, keselamatan itu bukan guyonan. Keselamatan itu bukan khayalan. Tapi keselamatan itu adalah pasti. Oke saudara, pertama kita melihat ada 3 nubuatan tentang kenaikan Yesus ke surga. Saudara, ada 3 nubuatan tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, nubuatan Raja Daud dalam Mazmur 68 ayat 19, dan itu nanti digenapi di Efesus pasal 4 ayat 4, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Nah saudara lihat Mazmur 68 ayat 19, saya baca. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk dia di sana, ya Tuhan Allah. Ya, saudara, ini Mazmur Daud. Ya, Daud, saudara mengatakan engkau telah naik ke tempat tinggi. Ya. Engkau telah membawa tawanan-tawanan. Saudara naik ke tempat tinggi. Tempat tinggi yang mana? Sorga. Tempat tinggi. Engkau sudah naik ke tempat tinggi. Saudara, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia terus nanti dia kembali naik ke sorga, Daud sudah menubuatkan. Daud sudah memprediksi, meramal. Ya, kalau bahasa yang baik itu meramal. Hanya bahasa kata ramalan ini agak negatif karena banyak orang pakai peramal-peramal itu kan biasanya dukun. Makanya banyak orang tidak pakai ramalan. Tapi sebenarnya saudara, ramalan itu lebih tepat sebenarnya. Meramal, dia meramal yang akan datang. Kata ramalan itu dia mengatakan hal-hal yang akan datang. Itu namanya ramalan. Tapi dalam bahasa kita yang tergantung pakai kata nubuat. Jadi saudara, nubuat atau ramalan tentang Yesus yang akan suatu saat naik ke sorga itu sudah diramal oleh siapa? Oleh Daud. Daud itu raja, seorang raja. Raja bisa menubuatkan 1000 tahun kemudian akan ada seorang pribadi, nanti dia mati, bangkit, naik ke sorga. Saudara, 1000 tahun sebelum Yesus kejadian ini, perhatikan, 1000 tahun sebelum kejadian tentang Yesus naik ke sorga itu sudah diramal oleh Raja Daud. Itu hebat kan saudara? Banyak orang-orang pergi ke horoskop untuk menanyakan apa yang akan terjadi nanti ke depan tentang dia. Terus nanti si tukang horoskop berkata, oh nanti bulan depan engkau akan dapat jodoh. Dan keadaan ekonomimu akan baik. Ya. Hanya pada waktu itu tidak lama, ya. Hanya 2 minggu kamu dapat jodoh langsung putus. Nah itu ramalan. Mereka pergi ke horoskop. Kenapa? Karena begitu penting ramalan itu. Itu bisa membangun memacu semangat ramalan. Nah saudara, itu ramalan yang tidak terlalu penting, tapi ini ramalan yang sangat penting. Bayangkan ada seorang raja
Dia bisa tahu 1000 tahun kemudian akan ada seorang yang nanti lahir ke dalam dunia dan dia akan naik sampai ke tempat tinggi. Saudara, ini ditulis sebelum ini terjadi. Makanya saudara, perhatikan. Kalau misalnya kita melihat dari Alkitab ini menulis tentang catatan sejarah, ini kan catatan sejarah. Saudara, dan itu menulis kejadian-kejadian yang akan datang dan itu terjadi. Itu artinya saudara, berita tentang keselamatan ini, perhatikan, itu bukan berita omong kosong. Berita keselamatan, berita tentang kenaikan Yesus ke surga, itu bukan berita omong kosong. Itu berita yang sempurna, itu berita yang sangat penting sampai Tuhan membuka rahasia tentang keselamatan itu melalui para nabi atau para yang bernubuat. Jadi itu bukan sesuatu yang ecek-ecek atau sesuatu yang biasa. Apa yang kita bicarakan ini bukan hal yang biasa. Saudara, bayangkan ada seorang raja yang 1000 tahun belum bahkan dia bernubuat itu tentang 1000 tahun, padahal dia nggak hidup sampai 1000 tahun. Paling berapa tahun hidupnya lalu mati. Tapi dia sempat meninggalkan sebuah ramalan. Dia sempat meninggalkan sebuah prediksi yang akan terjadi di depan. Dulu yang seorang yang Mama Loren di Indonesia itu yang cukup terkenal. Dan kita lihat apa nubuatannya tidak spesifik. Itu hanya menubuatkan misalnya dia melihat awan gelap. Lalu nanti akan terjadi kegelapan. Saudara, itu nubuatan yang tidak jelas. Kalau Raja Daud menubuatkan sesuatu yang sangat jelas. Sangat jelas, sangat spesifik, dan sangat detail. Ya, ingat ya, perhatikan ya. Nubuatan Raja Daud itu spesifik, bukan umum seperti Mama Loren. Dia menubuatkan sesuatu yang spesifik, ya, dan sangat detail. Ya, sangat detail. Dia menubuatkan tentang kenaikan. Ya, kenaikan Yesus ke surga. Dia akan naik sampai ke tempat tinggi. Nah, saya mau katakan ini bukan main-main berita seperti ini. Sampai ini saya kemarin sewaktu saya membuat catatan begini, saya berpikir bagaimana kok bisa Tuhan meninggalkan sebuah catatan, yaitu Alkitab. Ini kan catatan. Alkitab itu kan catatan, buku. Bisa menulis hal-hal yang terjadi 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian. Bayangkan kalau kita tidak punya catatan tentang hal-hal seperti ini, kita bingung. Nggak ada catatan. Lalu saudara, kalau tidak ada catatan, orang ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, pastinya banyak omongan yang berbeda. Kita akan makin bingung. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan memberi kita catatan. Makanya bersyukur saudara, Alkitab kita itu adalah buku. Perhatikan ya, itu buku yang umurnya itu paling tua di dunia. Tidak ada buku yang umurnya paling tua di dunia. Saudara tahu penulisan Alkitab itu? Itu penulisan Alkitab itu saudara, itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, itu pertama sekali ditulis oleh Musa. Saudara coba perhatikan, sampai sekarang udah berapa umur Alkitab itu? Penulisannya mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Sekarang tambah 2000. Berarti berapa? 3500. Sekarang saudara, Alkitab yang kita pegang itu umurnya sudah 3500 tahun umurnya. Itu kan luar biasa. Di mana ada buku yang punya umur yang begitu dan hingga hari ini bukunya itu bertahan menjadi sebuah buku pelajaran di seluruh dunia. Makanya, wah saudara, kalau orang tidak suka baca kitab itu sayang banget. Dia tidak tahu tentang sejarah. Saudara, Alkitab ini luar biasa. Saudara, coba kalau kita pikir, kalau misalnya tidak ada catatan tentang penciptaan dunia, Musa tidak meninggalkan catatan tentang dunia itu mulai dari mana? Manusia pertama dari mana? Siapa manusia pertama? Coba, apa kita nggak bingung saudara? Kita akan percaya kata Darwin, manusia itu dari monyet. Tapi banyak orang setuju. Berarti memang kakeknya, neneknya itu semua dari monyet. Tapi anehnya dibilang dia keturunan monyet, tidak mau. Tersinggung. Nah saudara, kita bisa lihat bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ya, jadi saudara, nubuatan ini luar biasa. Saudara, Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelumnya oleh siapa? Oleh Daud. Itu ingat saudara, ya 1000 tahun sebelum terjadi hal
yang demikian. Ya. Nah, saudara, itu digenapi oleh melalui Efesus pasal 4. Ya, saudara, Rasul Paulus mengutip. Ini dia mengutip kitab Mazmur. Ya, saudara, dikatakan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ini Paulus, Rasul Paulus yang menulis ini. Jadi dia mengutip tulisan 1000 tahun, ya, 1000 tahun yang lalu, yang disampaikan, diprediksi, diramal oleh Daud. Saudara, dia kutip, dia katakan, itulah sebabnya kata nas, ya, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian pada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menemukan segala sesuatu. Jadi saudara lihat, Alkitab itu ada sambungan. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama menubuatkan masa depan, dan perjanjian baru itu adalah penggenapan. Ya. Saudara, dalam perjanjian baru, ya, di kitab Efesus, ya, saudara, itu mengingatkan tentang apa kata Nabi, apa kata Raja Daud. Ya. Oke, saudara, lanjut. Kita akan melihat lagi nubuatan kedua. Ya, nubuatan kedua, sekali lagi nubuatan ini ditulis 1000 tahun sebelum terjadi. Ya, nubuatan Raja Daud dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya, digenapi dalam Markus 16 ayat 19, Matius 20 ayat 21, Kisah Rasul 2 ayat 34 sampai 35. Saya baca, saudara, dengarkan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Saudara, ini nubuatan sekali lagi kembali kepada Raja Daud. Raja Daud ini luar biasa. Dia bisa menuliskan, dia bisa meninggalkan sebuah catatan pada kita bahwa akan ada 1000 tahun lagi, ya, 1000 tahun kemudian dari dia lahir, ya, dari dia ada 1000 tahun lagi akan ada, ya, seorang akan duduk, ya, di sebelah kanan, ya, sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Jadi saudara, ada seorang yang akan duduk di sebelah kanan. Ya, kita tahu bahwa Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan. Ya. Saudara, digenapi, coba saya baca, digenapi dalam ayat Matius pasal 22 ayat 34. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya. Disuruh duduk di sebelah kanan. Ya. Saudara, dikutip oleh Matius, dia mengutip nubuatan Raja Daud. Demikian juga Markus, ya. Demikian juga saudara, Lukas, itu semua mengutip, ya, tentang nubuatan Raja Daud 1000 tahun sebelum. Ya, saudara, ini kita lagi belajar sesuatu yang sangat penting, ya. Kita bukan belajar yang biasa-biasa. Saudara, kita melihat catatan Alkitab kita melihat catatan yang ditulis oleh Daud. Ya, saudara, puji Tuhan, catatan itu tidak hilang sampai sekarang. Ya, saudara, saya kadang-kadang membayangkan, kok bisa Alkitab kita itu, catatan-catatan Alkitab yang ditulis berapa ribu tahun sebelumnya di tempat yang berbeda. Ingat ya saudara, Alkitab itu ditulis di tempat yang berbeda. Ada 3 benua penulisan Alkitab, tapi kok bisa ngumpul? Kok bisa bersatu, disatukan menjadi satu Alkitab kita yang lengkap, yang hari ini kita pegang? Itu artinya, itu semua nggak mungkin kalau bukan rencana Allah. Itu semua nggak mungkin kalau itu pikiran manusia, nggak mungkin. Bayangkan bisa menuliskan hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Itu hebatnya. Nah saudara, jadi kita sedang belajar, bukan belajar omong kosong. Kita bukan belajar dongeng. Kita bukan sedang belajar hal-hal biasa. Kita belajar tentang sebuah rahasia, yaitu rahasia keselamatan. Oke saudara, lanjut. Ya, jadi pertama tadi nubuatan Raja Daud dalam Mazmur 68. Sekarang yang kedua Mazmur 110.
Sekarang kita melihat nubuatan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus juga menubuatkan tentang kenaikannya. Jadi Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga, dia sudah menubuatkan, dia sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa nanti dia akan naik ke surga. Nah, kita lihat saudara, nubuatan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 6 ayat 62. Saudara, Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi Yesus, saudara, dia berbicara, ya, dia berbicara kepada banyak orang, dan dia berkata begini. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi Yesus, saudara, dia memang dari sana. Makanya dia bilang, dikatakan, bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi Yesus memang saudara, dia dari surga. Lalu dia lahir di dalam dunia. Lalu saudara, dia berkata, bagaimana jika Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Naik ke mana? Naik di mana sebelumnya berada. Dia berada di mana sebelumnya? Berada di surga. Saudara, sekali lagi saudara, kalau Alkitab tidak menulis ini, kita tidak tahu. Jangankan hal ini, dunia ini kita nggak tahu kalau Alkitab tidak mencatatnya dalam kitab Kejadian. Ya, manusia pertama jatuh dalam dosa. Siapa manusia pertama? Kalau Alkitab tidak mencatat, kita tidak punya sumber ilmu pengetahuan hari ini yang sempurna, yang baik. Nah, jadi kalau saya lihat, saudara, Alkitab itu adalah sumber dari segala pengetahuan, bukan hanya pengetahuan keselamatan, tapi ini termasuk semua pengetahuan di dunia ini, sumbernya adalah Alkitab. Ya, oke. Jadi saudara, Yesus sendiri mengingatkan, dia bilang, bagaimana kalau Anak Manusia bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia duduk, ya, kembali naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Nah, saudara, kita baca lagi Markus 14. Ya, Markus 14 ayat 16. Ya. Oh, kita baca aja langsung 61. Ya, 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, Anak Allah dari yang terpuji? Ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi saudara, apa kata Yesus menjawab imam besar pada waktu itu? Ya, imam besar itu bertanya, apakah engkau Mesias, Anak Allah yang hidup? Lalu apa kata Yesus? Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi saudara, perhatikan, Yesus sendiri menubuatkan, ya, bahwa Anak Manusia dirinya sendiri, ya, akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Ya, artinya dia naik ke surga dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi Yesus sendiri menubuatkan tentang dirinya bahwa dia akan naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dan saudara, itu semua terjadi. Ya, tidak ada sesuatu yang dikatakan Yesus itu, saudara, melenceng. Tidak ada sesuatu yang dikatakan Yesus itu salah, tidak ada. Ya. Makanya kalau Yesus bilang, perhatikan, aku adalah jalan ke surga. Tidak ada orang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Saudara, itu perkataan itu benar. Itu perkataan benar. Tidak ada orang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui dia. Itu juga benar. Ya. Saudara, hanya melalui dia ke sana, dan kalau tidak melalui dia, tidak ada yang bisa ke sana. Saudara, saya mau katakan, itu perkataan Yesus pasti benar. Yesus pernah berkata pada Petrus, ya, sebelum kau menyangkal aku 3 kali, dikatakan apa? Ayam akan berkokok sebelum apa? 3 kali, ya, 3 kali menyangkal lalu ayam berkokok. Saudara, itu terjadi nggak? Itu terjadi. Pada suatu saat dia ada di mana, lalu saudara, datanglah Nathanael kepada dia. Lalu apa kata pada Nathanael? Ya, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Benar saudara, Nathanael terheran-heran.
Lalu mereka bilang pasti dia ini Mesias, dia adalah Raja yang akan datang. Saudara, apa yang dikatakan Yesus, perhatikan baik-baik, tidak ada yang meleset. Apa yang dikatakan Yesus tidak ada yang tidak terjadi. Apa yang Yesus katakan terjadi secara akurat. Makanya sekali lagi, perhatikan baik-baik. Kalau Anda tahu hal ini benar-benar terjadi, ya, maka seharusnya kita nggak boleh main-main ikut Tuhan. Halo, amin. Ya, hidup ini serius. Kenapa? Saudara, semua yang dicatat ini, ya, ini bukan main-main, ini bukan dongeng. Semua yang terjadi yang kita baca ini, kita pelajari ini sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah. Dan puji Tuhan, semua yang terjadi, yang penting buat kita itu dicatat. Ya, itu tadi di dalam Alkitab kita. Itu ada berapa pasal Alkitab kita? Ada berapa kitab? 66 kitab. Kita Perjanjian Lama berapa? 30? Berapa? Perjanjian Lama berapa? 39. Perjanjian Baru berapa? 27. Ya, 39 tambah 27 berapa? 66. Saudara, Alkitab kita itu ada dalam 66 kitab. Ya. Habis itu Alkitab ditutup, tidak ada lagi. Makanya penglihatan-penglihatan pada para pendeta yang bilang nanti dia naik ke sorga, turun lagi dari sorga. Ya, hampir tiap hari kadang-kadang bisa naik sorga, turun sorga. Ada juga sampai turun neraka, naik lagi. Saudara, tidak ada itu. Itu penglihatan yang aneh. Halo, amin? Amin. Saudara, yang berhubungan dengan pewahyuan tidak ada lagi sekarang ini. Pewahyuan itu sudah ditutup. Pewahyuan itu sudah ditutup sampai kita wahyu. Ya. Makanya di dalam Wahyu pasal 21 dikatakan, pasal 22, itu barang siapa menambah perkataan-perkataan ini akan ditambahkan malapetaka. Ya. Makanya saudara, ada pendeta-pendeta yang terlalu banyak saudara menyampaikan tentang penglihatan dia, membuat penglihatan dia, atau ketemu Yesus, ketemu di neraka segala macam, itu jangan dipercaya. Itu semua ilusi. Ya. Oke, saudara. Jadi perhatikan, ada 3 nubuatan tentang kenaikan Yesus, dan itu semua terjadi secara akurat. Halo, amin. Itu yang pertama. Nah, saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan, makna dari penggenapan nubuat kenaikan Yesus. Apa makna? Bahwa buat kita, kenaikan Yesus itu sebuah nubuatan dan itu benar-benar sudah terjadi. Apa gunanya buat kita? Apa perlunya bagi kita nubuatan seperti itu? Saudara, perhatikan. Yang pertama, menegaskan bagi kita bahwa diri Allah itu maha sempurna. Dialah yang merancang segala sesuatu secara detil dan terjadi secara akurat, dan tidak ada yang gagal dari rencananya. Ya. Sekali lagi salah, menegaskan bahwa diri Allah itu maha sempurna. Dialah yang merancang segala sesuatu secara detil dan terjadi secara akurat, dan tidak ada yang gagal dari rencananya. Oke, kita baca Bilangan 23 ayat 19. Saudara, kan ini ada di WA ya, di WA Gracia. Jadi kita boleh baca sama-sama. Bilangan 23 ayat 19. Bagi yang punya kita boleh buka kita, bagi yang punya HP Anda bisa lihat di dalam Gracia, ya, WA Gracia, biasa Gracia. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, saudara, Allah itu bukan manusia. Kalau manusia bisa bohong, ya, manusia bisa ingkar janji, tapi dikatakan dia bukan manusia. Ya. Allah bukanlah manusia yang sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi saudara, kalau untuk berfirman itu tidak mungkin dia tidak tepati. Kalau apa yang dikatakan Tuhan itu, ingat baik-baik, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak digenapi.
karena bukan manusia. Kalau Allah pernah berbohong, tak usah banyak-banyak saudara ya. Allah berjanji dan ada satu tidak ditepati, saudara semua katakan dia gagal menjadi Allah. Dan itu bukan lagi Allah. Karena Allah itu tidak mungkin berbohong. Jadi kalau Allah sudah menuliskan, meninggalkan catatan tentang dirinya, tentang keselamatan pada kita, perhatikan, maka itu pasti terjadi saudara. Ya, itu pasti terjadi. Itu tidak mungkin tidak ditepati. Makanya dikatakan, masakan yang berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Ya, saudara, kita kadang-kadang trauma karena banyak orang yang pernah menipu kita. Tetapi saudara, terhadap Tuhan Anda tidak perlu trauma. Halo, amin. Saudara tidak perlu trauma dengan Allah. Kalau manusia kita bisa trauma karena manusia itu bisa berdusta. Manusia bisa gagal menepati janjinya. Tapi perhatikan saudara, Tuhan tidak pernah, ya, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Ya. Saudara, dia berkata, ya, bahwa aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti selamat. Saudara, ini kata Tuhan terhadap orang percaya. Kalau Tuhan berkata begitu pasti selamat, tidak ada yang bisa rebut kita, itu saudara pasti terjadi. Makanya saya kadang-kadang merasa aneh, ada banyak para pendeta, saudara, mereka masih meragukan keselamatan. Berarti mereka tidak benar-benar memperhatikan apa kata Tuhan Yesus. Berarti mereka benar-benar belum yakin tentang apa kata Yesus. Saudara ingat, apa kata Yesus itu tidak pernah gagal. Kalau Yesus bilang dia akan memberikan hidup kekal bagi orang yang percaya, itu pasti akan diberikan. Itu tidak mungkin gagal pemberian Allah, tidak mungkin. Ya, makanya saudara, tadi ada banyak pendeta-pendeta yang buat saya itu jadi pendeta yang agak lucu-lucu. Mereka tidak memberikan pemahaman tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus. Ya. Kenapa saudara? Karena mereka, saya lihat saudara, mereka bertitik tolak bukan pada Kristus, bukan apa kata Yesus, tapi mereka bertitik tolak pada analisa-analisa mereka. Berfokus pada dirinya untuk memahami apa kata Yesus. Jadi yang patokannya bukan apa kata Yesus, tapi apa pemahaman mereka tentang Yesus. Saudara, itu salah. Saudara, dasar kita bukan apa kata kita, apa pemahaman kita, tapi apa kata Yesus. Jadi kita fokus pada apa kata Yesus. Jangan pernah melenceng dari apa kata Yesus. Ya. Kalau Yesus bilang pasti selamat, ya pasti. Itu ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa pasti. Ya. Saudara, terus ada orang-orang yang berdua hati. Ya. Kemarin saya bertemu dengan teman pendeta, dia bilang begini sama saya. Oh, pasti keselamatan itu pasti. Dia bilang begitu. Tapi, ya, kenapa dia bilang pasti? Karena itu dari Tuhan, Om. Dia bilang, dia panggil saya Om. Keselamatan itu Om pasti. Tapi, Om, lihat, Tuhan nanti yang menentukan apakah orang itu selamat atau tidak. Ya. Dia bilang gini, karena itu tergantung pada kesetiaan kita. Jadi saudara masih berdua hati. Dia masih mendasarkan keselamatan pada kesetiaannya. Ya tergantung Om, dia bilang begitu. Memang Tuhan memberikan kepastian keselamatan, tapi tergantung. Jadi masih ada tergantung, masih ada keraguan. Kenapa? Karena orang itu bukan memfokuskan dirinya pada keselamatan yang disiapkan Tuhan, tapi mereka memfokuskan pada kelemahan dirinya. Nanti gimana kalau gak setia? Nanti gimana kalau jatuh dalam dosa? Nanti gimana? Jadi itu yang membuat akhirnya jadi bimbang. Kenapa? Karena dia fokuskan pada dirinya. Ya nanti gimana kalau jatuh? Nanti bagaimana kalau melenceng, jatuh dalam dosa? Saudara, padahal Yesus sudah bilang pasti selamat, pasti dibenarkan, tidak akan ada penghukuman bagi orang percaya. Tapi saudara, ayat ini pada satu sisi dia percaya, tapi pada sisi lain dia ragu. Dia ragu dengan hal bagaimana kalau dia jatuh. Saudara, dosa yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib itu saudara bukan hanya dosa masa lalu. Ingat itu baik-baik. Itu bukan hanya dosa masa lalu yang diselesaikan Yesus. Itu termasuk dosa masa depan. Kalau saudara jatuh. Saya tidak mengajarkan
karena dosa sudah dibereskan Tuhan, dosa masa depan, lalu Anda boleh berbuat dosa. Tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Hanya yang saya mau katakan, dosa masa depan itu sudah dibereskan di atas kayu salib. Jadi Yesus itu bukannya membereskan dosa masa lalu. Salah kalau kita hanya memahami dosa kita diselesaikan masa lalu, masa depan nggak tahu bagaimana. Bagaimana kalau kita jatuh? Itu kan artinya orang meragukan bahwa Tuhan itu dia tidak menyelesaikan dosa masa depan. Kalau kita jatuh gimana? Saudara, anak Tuhan masih bisa jatuh. Tapi anak Tuhan yang benar dia tidak akan tetap di sana. Kalau dia jatuh dia akan bangkit. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, dia jatuh, dia akan tetap itu, dia nggak akan berubah. Dia nggak akan bertobat, dia nggak akan naik lagi. Nah itu bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan yang benar jatuh, dia masih bangkit. Jadi kejatuhan itu bukan final. Kejatuhan itu masih ada selanjutnya, dia akan bangkit. Nah itu anak Tuhan yang benar. Maka saya mau katakan tidak ada anak Tuhan yang sesudah dia jadi orang percaya lalu dia nggak pernah jatuh. Mana ada? Adakah orang percaya terus sempurna? Tidak ada. Tapi jatuh bangun itu dijamin oleh Tuhan. Ya, jadi perhatikan itu sebenarnya membedakan aja, yang membedakan ini anak Tuhan benar-benar ketika dia jatuh dia masih bangun. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, walaupun dia percaya, dia bilang orang percaya, tapi dia sebenarnya bukan anak Tuhan. Itu kalau dia jatuh dia akan tetap di situ, dia nggak akan bangkit. Tapi kalau anak Tuhan itu dia akan terus bangkit. Makanya Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan apa? Dia akan bangkit. Ya. Orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Nah jadi saudara perhatikan ya bahwa saudara Allah itu adalah Allah yang sempurna. Ya, Allah yang sempurna. Dan Allah itu karena dia sempurna, jelas yang namanya sempurna. Perhatikan saudara, pasti dia punya rencana. Kalau Allah tidak punya rencana, dia bukan sempurna. Bagaimana dibilang sempurna tidak punya rencana? Ya, jadi Allah itu sempurna, maka karena dia bilang kita katakan dia sempurna, maka dia punya rencana. Nah perhatikan, maka kalau dia sempurna, rencananya tidak pernah gagal. Termasuk saudara, rencananya dia nggak hanya tahu sendiri. Dia punya rencana, tapi dia hanya dirinya sendiri yang tahu. Kita tidak tahu rencananya. Saudara, karena Allah itu punya rencana yang sempurna, maka rencana itu dibukakan pada kita. Melalui apa? Melalui para nabi. Para nabi menulis Alkitab. Dan disitulah rahasia-rahasia keselamatan itu dibuka kepada kita. Ya makanya saudara-saudara yang belum punya Alkitab, yang belum punya Alkitab, usahakan punya Alkitab. Amin. Ya, karena di situ saudara tahu rahasia Allah. Ya, jadi saudara ingat baik-baik, Allah itu sempurna. Dialah yang merancang segala sesuatu secara detil dan terjadi secara akurat dan tidak ada rencananya yang gagal. Ya, itu hebat. Ya. Saudara, ada pendeta Gilbert suka bilang begini, katakan kita hebat. Ya, saudara, saya mau katakan, kalau dia tidak tahu kebenaran seperti ini, dia nggak hebat. Halo, amin. Kalau dia bilang hanya ngomong kita hebat itu karena di dalam Tuhan. Tapi dia nggak tahu kebenaran sejati seperti ini. Saya percaya dia bukan orang hebat. Orang hebat itu sudah dia tahu rencana Allah. Ya, jadi kalau kita nggak tahu rencana Allah, jangan bilang hebat. Ya. Saudara, rencana Allah itu, ya itu sesuatu yang sangat penting. Itu ada dalam diri Allah. Dan karena Allah itu sempurna, maka semua rancangannya sempurna. Ya. Dan perhatikan rancangan-rancangan Allah, terutama yang kita butuhkan, itu disampaikan secara detil. Ingat ya, baik-baik. Saya ulang ya, saudara. Allah itu adalah Allah yang sempurna. Maka karena itu Allah punya rencana. Kalau Allah tidak punya rencana, itu bukan Allah yang sempurna. Ya. Maka saudara, karena Allah punya rencana, perhatikan, maka dia akan membuka rahasia itu kepada kita. Ya. Kalau dia hanya Allah yang berencana tapi tidak membuka rahasianya pada kita, ya saya pikir itu bukan Allah yang sempurna. Allah yang sempurna dia akan membuka rahasianya pada kita. Nah saudara, kita tahu itu melalui tulisan-tulisan para nabi yang ada di dalam Alkitab, tulisan para rasul. Nah saudara, disinilah di dalam Alkitab Allah membuka rahasianya kepada kita. Maka kita bersyukur saudara bisa sampai Alkitab ke tangan saudara.
Ada orang-orang yang tertentu yang membakar Alkitab. Mereka mencoba memusnahkan Alkitab. Mereka mencoba menghapuskan Alkitab. Tapi saudara, mereka tidak bisa menghapuskannya. Kenapa? Karena itu Alkitab buku dari Tuhan. Tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dibakar sampai habis. Tidak ada. Ya. Oke, jadi saudara, penggenapan nubuatan tentang kenaikan Yesus itu menunjukkan Allah itu sempurna. Oke, lanjut saudara. Yang kedua, penggenapan nubuatan kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana keselamatan. Allah itu sempurna dan menyatakan rahasianya pada kita. Ya, sering saya bilang saudara, menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana keselamatan. Allah itu sempurna dan menyatakan rahasianya pada kita. Nah, saudara, kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 4, 5 dan 9. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah punya rencana. Allah telah memilih kita. Saya ulang ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dunia belum ada, kita belum ada, tapi Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah merancang kita. Hebat. Dunia belum ada. Kita belum ada. Kita nanti lahirnya tahun berapa? Saya lahirnya tahun 71. Ya. Tapi sebelum saya ada, sebelum saya lahir, Allah sudah memilih dulu. Loh, gimana kita belum ada, tapi sudah dipilih dulu. Nah, kenapa saudara? Karena itu Allah itu rencananya sempurna. Jadi rencana Allah itu bukan seperti manusia buat rencana. Misalnya kita punya rencana apa tahun 2022 sampai tahun 2005. Saudara dibuat rencana, tapi rencananya nggak bisa sekaligus kita buat. Kalau Tuhan buat rencana itu dari awal, sekaligus di situ semua, beres di situ. Kalau kita rencana itu bertahap, itu pun banyak gagalnya. Halo, amin. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, perhatikan, dalam kasih yang menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, ya, yang menentukan kita dari semula. Ya. Jadi Dia menentukan kita apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Lanjut saudara ayat 9. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi rahasia itu dibuka. Kenapa ini dibilang rahasia? Halo? Karena ini tidak semua dibuka. Ini hanya untuk orang-orang tertentu yang bukan rahasia ini. Memang secara umum Injil harus disampaikan kepada seluruh dunia. Tetapi saudara, Injil itu akan efektif bagi orang percaya. Jadi tidak semua efektif karena banyak orang menolak. Jadi rahasia itu secara khusus dibukakan kepada orang-orang percaya. Makanya kata di sini, sebab Ia menyatakan rahasianya kepada rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Wah saudara, jadi rahasia Allah itu rupanya disampaikan. Jadi rahasia Allah ini tidak ditaruh di dalam sebuah lubang tanah digali, lubangnya digali terus ditaruh rahasia Allah di situ, tidak. Saudara, rahasia Allah itu dibuka melalui Alkitab. Makanya Alkitab itu adalah sumber pewahyuan tentang diri Allah. Ini pewahyuan yang namanya pewahyuan khusus. Jadi orang mengenal Allah itu melalui Alkitab. Itu yang disebut pewahyuan khusus. Pewahyuan umum apa? Orang mengenal Allah itu melalui alam ciptaan ini. Jadi kan orang berpikir, wah ada langit, ada bumi, pasti ada Allah yang menciptakan. Tapi itu namanya penyataan atau pewahyuan secara umum. Ya, itu namanya pewahyuan umum. Ya. Nah, kalau Alkitab itu pewahyuan khusus. Kenapa? Karena itu hanya dibuka kepada orang-orang tertentu. Maka sampai saudara tahu Alkitab, tahu isi Alkitab, percaya isi Alkitab, itu Anda adalah orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Itu artinya Anda adalah orang yang dipilih, orang yang dihargainya. Wah, luar biasa. Kalau saudara sudah dihargai Tuhan tapi Anda tidak menghargai Tuhan, nah itu lebih parah lagi. Ya, jadi saudara, kita perlu tahu Allah itu membuka rahasianya pada kita. Ya. Jadi saudara,
yang kedua menunjukkan, jadi nubuatan tentang kenaikan Yesus itu sudah terjadi buat kita, itu menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana keselamatan. Allah itu sempurna dan menyatakan rahasianya kepada kita. Oke, lanjut yang ketiga. Saudara, menunjukkan ya kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa keselamatan itu pasti. Ya. Nah, saudara, kita baca Kisah Para Rasul ayat 28 sampai pasal 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengar. Jadi berita keselamatan ini nggak boleh ditutup. Saudara, beritakanlah tentang keselamatan itu pada orang lain. Halo saudara, amin. Saudara yang ada di mana, beritakan tentang Yesus. Bilang, yang saya yakini Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa dasarnya? Saudara sampaikan. Yesus itu Tuhan, Yesus itu keselamatan. Saudara sampaikan pada orang. Saudara, saya percaya orang hari ini terbuka terhadap Injil. Siapapun Anda di kantor, Anda di mana, Injil itu akan terbuka. Hari ini keterbukaan tentang pemberitaan Injil itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi kalau kita lihat di medsos saat ini, saudara, berita tentang Yesus itu luar biasa disampaikan. Seperti tidak ada lagi dinding penghalang. Kalau dulu kita memberitakan Yesus takut-takut. Kita memberitakan Yesus itu khawatir nanti takutnya ada yang dibilang penista agama. Sekarang saudara itu sudah mulai roboh. Dan hari ini berita Injil itu luar biasa disampaikan kepada dunia. Ya, saudara, bahkan saudara, ada orang-orang yang luar biasa menyinggung tentang agama orang lain yang berhubungan dengan agama kita, termasuk menyinggung nabinya, menyinggung Allahnya, itu dari terang-terangan. Ya, terang-terangan. Dan itu saudara, tidak ada yang hari ini itu bebas, luar biasa bebas memberitakan ini. Kita melihat Saifuddin Ibrahim, saudara, hari ini bebas menyampaikan sesuatu. Walaupun saudara dia harus disembunyikan di Amerika hari ini, tapi dia berani bilang ini harus begini, harus begini. Saudara, itu luar biasa. Berita Injil hari ini itu sudah tidak ada dinding penghalang lagi untuk memberitakan. Saudara, ini adalah kesempatan kita untuk memberitakan tentang Yesus itu kepada orang lain. Ya. Yang lanjut, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, perhatikan, Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka. Ya, jangan berpikir nanti saudara akan dimurkai. Jangan berpikir Anda akan mati neraka, masuk neraka. Tidak. Orang percaya tidak ditetapkan untuk kena murka Allah, tapi orang percaya ditetapkan untuk selamat. Ya, tetapi untuk beroleh keselamatan. Itu kita ditetapkan untuk itu. Makanya sekali lagi saya bilang, saya merasa aneh kalau ada pendeta yang saudara memberikan sebuah keselamatan itu seperti belum pasti. Mereka bilang, saudara, dalam metode keselamatan ada keselamatan, tetapi saudara perlu hati-hati. Nah kan, mereka membuat orang jadi was-was. Hati-hati, kalau saudara tidak setia, kalau saudara masih ragu-ragu segala macam, lalu saudara bisa hilang keselamatan. Seakan-akan keselamatan itu masih bisa hilang. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, orang Kristen masih bisa ragu. Ingat ya, orang percaya masih bisa ragu, tapi keraguannya itu bukan ragu final. Ya, bukan final, maksudnya bukan akhir. Orang Kristen masih bisa ragu-ragu masih, tapi itu bukan akhir. Yang jelas akhirnya tetap percaya. Halo, amin? Saya berapa kali ragu dalam hidup Tuhan? Saya berapa kali ragu melayani Tuhan? Saya berapa kali ragu menghadapi masa depan saya? Padahal Tuhan sudah menolong saya berkali-kali, tapi kadang-kadang dalam kesulitan saya masih ragu. Kalau saudara, apa saya bilang keselamatan? Itu keraguan begitu bukan keraguan final. Ya, bukan menjadi keraguan itu menjadi penentu buat kita bahwa kita akan tidak selamat. Saudara-saudara masih bisa ragu, tapi pada akhirnya Anda akan tetap yakin keselamatan itu akan kembali ke situ. Karena kalau orang sudah dikaruniakan iman, itu iman itu nggak mungkin hilang. Iman itu bisa turun naik, tapi iman itu nggak bisa hilang. Kenapa? Karena iman itu benih yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Itu bukan karena kita. Maka saya bilang tadi, kalau ada orang bersumberkan keselamatan pada dirinya, maka itu yang bikin ragu. Dia seakan karena dia, maka dia selamat. Karena dia, karena usaha dia, karena kesetiaan dia, karena kebaikan dia, karena dia melayani lalu dia bilang dia selamat. Nah itu yang bahaya.
Saudara tidak diselamatkan karena saudara melayani. Saudara tidak diselamatkan karena saudara baik. Saudara tidak diselamatkan karena saudara melakukan ini dan melakukan itu, melayani itu. Tidak. Saudara diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kita memang harus baik. Kita harus bertumbuh. Itu penting bagi orang percaya. Orang percaya itu harus bertumbuh. Semakin hari semakin baik, semakin baik. Tetapi apa? Bukan berarti kita akan baik terus secara sampai nanti sempurna benar. Tidak. Kita masih jatuh bangun. Ini harus diperhatikan ya. Karena banyak orang yang pendeta-pendeta saya lihat yang tidak memberikan pengajaran tentang kepastian keselamatan. Saya melihat mereka masih meragukan keselamatan itu, saudara. Maka saya melihat kasihan jemaat-jemaat yang mendengar mereka. Ibrani 5:9. Dan sesudah yang mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, saudara, yang menjadi pokok keselamatan. Sesudah yang mencapai kesempurnaannya. Jadi kesempurnaannya itu sampai kapan? Itu kesempurnaannya ketika sampai di dunia di sorga sana. Jadi kalau Yesus hanya bangkit tapi dia tidak naik ke sorga, belum sempurna. Tapi saudara, dia lahir, dia mati, dia bangkit, naik ke sorga. Nah itu sampai dia di sorga itu sudah sempurna. Ya, jadi saudara dikatakan, dan sesudah yang mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Jadi saudara, dia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi inti keselamatan bagi kita. Ya. Jadi kenaikannya ke surga itu memberi kita kepastian keselamatan. Oke, lanjut. Dalam Yohanes 10 ayat 8-9. Ya, ini ayat terakhir. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, perhatikan ayat Yohanes 10 ayat 28-29. Saudara, dikatakan Yesus memberikan hidup kekal kepada kita, kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, perhatikan kata ini. Dan mereka tidak ada yang binasa. Ya, mereka pasti tidak akan binasa. Jadi pasti tidak binasa. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, sampai nanti. Ya, sampai nanti, sampai besok, sampai selama-lamanya. Boleh katakan saudara, dan seorang pun tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Saudara, perhatikan. Apakah ayat ini tidak cukup jelas? Halo? Saudara, banyak orang sudah baca ini, tapi mereka masih belum jelas. Kenapa saudara? Karena masih dibutakan. Kalau sampai saudara sudah dengar, tapi saudara masih tidak ngerti tentang ayat ini, tentang kebenaran ini, berarti masih dibutakan. Ya, orang itu kadang-kadang pintar. Orang yang sudah membaca ini pintar, tapi kenapa tidak memahami? Sudah mereka dengar, tapi tidak memahami. Saudara, berarti mereka memang masih buta. Buta rohani. Jadi kalau sampai saudara sudah tahu hal ini, itu artinya bahwa saudara sudah dibukakan. Kebutaan rohani sudah diambil dari kehidupan saudara. Maka saya katakan tadi bahwa saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau sampai saudara tahu hal ini. Ya, ayat 9, Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudara, ditegaskan ulang dalam ayat 28, 29. Saudara, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Bapa, dari tangan Yesus. Jadi saudara, ini sudah jelas. Jadi nubuatan-nubuatan tentang kenaikan Yesus khususnya saudara, itu menunjukkan bahwa keselamatan itu pasti. Halo, amin? Ya, jadi saudara, kalau masih ragu, ulangi lagi membaca ayat-ayat ini. Kalau masih ragu, ya, saudara, sampai benar-benar saudara dibukakan pengertian ini, ya, sehingga saudara benar-benar menjadi orang yang kuat. Saudara, hanya dengan memahami kepastian keselamatanlah, perhatikan, orang akan menjadi kuat. Kalau orang Kristen belum tahu tentang kepastian keselamatan, saya percaya ikut Tuhan pasti main-main. Ke gereja kadang hanya sekedar bergereja, ya. Tapi kalau orang sampai sudah tahu tentang kepastian keselamatan, ya, kepastian keselamatan dalam dirinya, dia sudah tahu, maka saya percaya, ya, orang itu mereka akan
akan menjadi orang yang serius ikut Tuhan. Bahkan saudara bukan hanya serius, tapi maka saya juga percaya bahkan mereka rela berkorban buat Tuhan. Ya, saudara, orang-orang yang yakin keselamatannya, mereka tidak mungkin bisa meninggalkan keselamatan itu. Mereka tidak mungkin murtad. Orang yang sudah yakin keselamatannya tidak mungkin murtad. Separah apapun keadaan, sesulit apapun keadaan, tidak mungkin murtad. Ya, makanya ada orang bertanya kan, apakah orang percaya masih bisa murtad? Kalau orang percaya yang benar-benar percaya, orang percaya sejati, perhatikan, tidak akan bakalan murtad. Tapi kalau orang itu murtad, itu menunjukkan mereka bukan orang percaya sejati. Orang percaya sejati tidak akan bakalan murtad. Ya. Oke saudara, itu aja kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar pada pagi hari ini.